Anda bayangkan, intelektual Anda tentang higienis makanan, sterilitas makanan itu kalah. Kalah dengan norma-norma yang sudah kita miliki dari kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal, nama saya Diki Ahmar. Saya pengusaha yang ingin mencoba mendistribusikan akal sehatnya Bang Rocky, akal sehatnya Pak Sodik, akal sehatnya Pak Guru Gembul ke seluruh Indonesia. Ya. Kita sudah buat kegiatan pertemuan Profesor Akal Sehat dengan Ustadz Akal Sehat. Jadi saya udah ketemukan Prof. Rocky dengan Ustadz Abdul Somad. Sudah 2 kali pertemuan kita buat. Ini adalah yang kedua juga kita ketemukan Profesor Akal Sehat dengan Guru Akal Sehat, Guru Gembul. Ya, kita sudah lakukan distribusi akal sehat ini tidak hanya di Indonesia, kita dengan Bang Rocky lakukan akal sehat dengan mahasiswa di Jerman, dengan mahasiswa di Polandia, kemudian di Jepang. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan sedikit-sedikit yang kita kerjakan ini bisa memberikan arti buat generasi muda Indonesia. Sedikit saya boleh men-trigger diskusi kita hari ini, sedikit saja. Ya, next. Oke. Saya mau menguji intelektual merdekanya teman-teman. Ada yang mau makan di sini? Ada yang mau makan di sini? Enggak ada. Oke, next. Next. Ada yang mau makan bakso ini? Banyak, padahal coba lihat. Termosnya, embernya cuma 1. Kemudian mangkoknya dia naik celap-celup gitu aja. Kemudian dielap pakai elap yang kemarin. Maka higienis makan bakso itu lebih higienis ini apa higienis yang tadi? Kembali yang tadi. Kembali sebelumnya. Oh, jadi Anda bayangkan, intelektual Anda tentang higienis makanan, sterilitas makanan itu kalah. Kalah dengan norma-norma yang sudah kita miliki dari kecil. Yang sudah mengendap di alam bawah sadar. Ini kategorinya kita tidak punya intelektual merdeka karena norma-norma yang ada. Ya. Kita kehilangan kemerdekaan intelektual karena norma-norma yang ada, atau memang kita harus mengikuti norma untuk bisa tetap dikategorikan intelektual merdeka. Kita tahu jawabannya dari pembicara-pembicara yang luar biasa. Kami panggil pertama Bapak Guru Gembul untuk tampil ke depan. Yang hampir saja disomasi oleh para guru di Indonesia. Saya baru mau podcast beliau di penjara, saya pikir bakal di penjara, ternyata belum. Yang kedua, yang kami hormati, Bapak Sodik Mujahid, silakan tampil ke depan Pak. Beliau dari Yayasan Darul Hikam, ini pendidik juga nih beliau, pengajar juga beliau ini. Ya. Oke, cukup 2 ini aja ya. Cukup ya. Sekali-sekali Bung Rocky kita jadikan pendengar saja. Oke. No party no Rocky, kita panggil Profesor Rocky Gerung. Baik. Kalau ikutin istilahnya Guru Gembul, baraya gitu ya. Saya tambahkan baraya, nu bararager, nu cerdas. Kita akan mulai diskusi ini dengan memberikan kesempatan pembicara masing-masing untuk menyampaikan materinya. Melihat banyaknya peserta, melihat antusias mereka, mungkin materinya singkat saja dari masing-masing pembicara, tapi kita akan lebih memperbanyak dari tanya jawabnya. Setuju ya? Oke, untuk pembicara pertama kami minta dengan hormat
Pak Sodik Mujahid untuk menyampaikan kira-kira apa pandangan Bapak tentang merdeka intelektual, khususnya untuk generasi muda. Kita tahu intelektual kita kadang-kadang terbelenggu oleh sesuatu yang sederhana. Prof. Rocky udah nggak aneh, dimanapun di universitas menolak kehadiran beliau. Karena dikhawatirkan intelektual dia mempengaruhi akan dapat memprovokasi mahasiswa. Ya. Padahal apa artinya itu semua kalau intelektual itu didistribusikan kepada mahasiswa, mahasiswa akan bisa menyaring sendiri. Tapi oke lah, itu yang terjadi, bahwa merdeka intelektual belum terjadi, belum ada di negara ini. Intelektual kita masih terbelenggu oleh beberapa hal-hal yang menyangkut politis. Tapi mudah-mudahan ini adalah langkah pertama belajar demokrasi para politisi-politisi kita. Sedang belajar berdemokrasi. Dan andalah anak-anak muda ini yang akan memulai memerdekakan intelektual di negara ini. Ya, baik, silakan Pak Sodik. Bang Rocky yang saya hormati, Kang Guru Gembul, saudara-saudara, saya punya sekolah. Tadi sebutkan sekolahnya Darul Hikam. Darul Hikam itu ada TK sampai SMU. Salah satu yang dari dulu Bang Rocky kami sampaikan sejak awal dan mungkin sekarang diikuti oleh banyak sekolah, itu adalah sejak TK anak-anak kami itu diajarkan Bang untuk melakukan riset kecil. Untuk TK dan SD namanya belajar di alam. Untuk SMP namanya riset kecil. Untuk SMA namanya adalah riset. Ada karya anak-anak SMA kami yang kemudian Bang itu berprestasi tingkat nasional. Mengapa kami ajarkan riset itu? Karena riset adalah sebuah paket di mana kita berpikir, bekerja secara alamiah, secara ilmiah, secara merdeka begitu. Tadi ketua panitia menyampaikan kepada kita, bagi orang-orang yang beragama Islam, itu ayat Al-Qur'annya ribuan. Afala ta'qilun, kalian berakal atau tidak? Kalian seperti Bang Rocky atau tidak? Gitu ya. Afala tafakkarun, kalian mikir tidak? Seperti Bang Rocky atau tidak? Ini adalah tadi Al-Qur'an adalah landasan normatifnya. Kemudian riset itu adalah landasan empirik ilmiahnya. Untuk apa? Agar kita tadi berpikir lurus, berpikir alami, yang kalau istilah Bang Rocky revolusioner, berpikir bebas, berpikir bebas, berpikir bebas. Tidak akan ada Indonesia ini jika Bung Karno, Bung Hatta dan lain-lain terkungkung oleh pikiran penjajah, ya kan? Tidak akan ada itu perlawanan 10 November kalau kita terkungkung oleh tekanan-tekanan penjajah. Kenapa kita bisa merdeka? Karena pikiran kita hanya satu, ingin merdeka, ingin merdeka, ingin merdeka. Nah dulu kungkungannya adalah penjajah-penjajah, bisa jadi kemudian kungkungannya adalah penguasa-penguasa, bisa jadi kungkungannya adalah tadi feodalisme, tradisi dan apa-apa. Dan bisa jadi ada yang sering dan mungkin tidak disadari kungkungannya adalah dalam diri kita sendiri, yakni ketakutan-ketakutan. Nah itulah maka ketika saya diminta untuk berpisah tempat ini, saya adalah guru walaupun tersesat di anggota DPR, saya senang sekali untuk bertemu dengan adik-adik, bicara tentang kebebasan berpikir ilmiah, berpikir merdeka,
Untuk apa? Untuk antara lain memimpin bangsa ini. Saya banyak bertemu dengan para pemuda. Saya tanya, mau apa kalian? Waduh, mau jadi startup ya, mau jadi seniman, mau jadi diplomat dan lain-lain. Tapi sedikit untuk menjadi politisi. Bang Rocky, saya juga ini barangkali Bang ini juga terkungkung loh. Terkungkung apa? Bisa jadi terkungkung karena kalian hanya melihat berita-berita negatif saja tentang para politisi itu. Padahal politik bicara tentang kekuasaan. Pindahnya ibu kota walaupun banyak yang tidak setuju itu adalah keputusan politik. Harga cabai naik walaupun tidak layak naik adalah keputusan politik. Harga sawit naik itu ada juga keputusan politik. Tapi karena kita tadi terkungkung oleh ketakutan kita sendiri, tidak berpikir bebas, maka antara lain salah satunya bisa jadi adik-adik pemuda-pemuda menjadi agak apatis ke politik ini. Saya sekarang di DPR, Dek, alhamdulillah diundang nih, sehingga saya sekarang bisa berpikir merdeka lagi enggak? Nanti ke depan kan adik-adik harus mau ada yang jadi anggota DPR, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Ya kan? Dan presiden-presiden yang berpikir merdekalah. Dan presiden-presiden yang memberikan kemerdekaanlah yang akan membawa kita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Dulu kita ASEAN dibandingkannya dengan apa? Zaman Pak Harto dulu dengan Korea, dengan Jepang. Mundur sedikit dengan Malaysia, dengan Singapura. Sekarang apa coba? Kita tidak lagi dibandingkan dengan Vietnam dan kita merasa bangga ketika kita sejajar dengan apa? Ketika kita sejajar dengan Kamboja, ya kan? Kita bangga. Ini apa, Dek? Ini antara lain yang tadi karena ada ketakutan-ketakutan untuk berpikir merdeka, untuk bertindak merdeka. Akibatnya apa? Akibatnya dalam politik itu kita melakukan gerakan-gerakan, pikiran-pikiran yang antara lain mencabut kebebasan berpikir merdeka di negeri ini. Termasuk korbannya mungkin antara lain Bang Rocky Gerung ini. Inilah adik-adik yang harus kita buka. Pasti ada resiko. Belajarlah dari resiko orang-orang yang sukses yang merdeka itu. Ada yang ditahan, ada yang dipenjara, ada yang diblokir. Tapi karena kemerdekaan mereka bersikap, keberanian mereka bertindak, bisa jadi karena dia jadi korbannya atau keluarganya, tapi bangsa ini menjadi bangsa yang percepatan majunya akan lebih bagus, akselerasinya. Ini adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Saya senang dengan temanya selain tadi berpikir merdeka adalah kepedulian terhadap politik. Adik-adik yang akan menentukan masa depan Indonesia nanti, apalagi dengan jumlah yang lebih 60% itu, dan Indonesia hanya akan maju dimulai dengan pola pikir kita. Pola pikir kita yang mana yang kritis, yang ilmiah, yang merdeka, yang bebas di dalam mengambilkan keputusan-keputusan. Saya kira begitu Pak Moderator sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Pak Sodik. Terima kasih juga di kesibukan Anda sebagai Alek masih sempat hadir untuk menyampaikan kemerdekaan berpikir buat generasi muda di tempat ini.